operasi desimal. Lebih spesifik, di awal ini gue akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Ya, nggak ada salahnya lah ya kita flashback sama metode berhitung waktu SD. Atau mungkin masih ada yang lupa atau nggak paham bagaimana caranya menjumlah dan mengurangi bilangan desimal. Sebenarnya caranya sama seperti penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat. Hanya saja hal yang perlu kalian perhatikan dalam menjumlah dan mengurang bilangan desimal adalah selaraskan letak komanya. Ya, dalam menjumlah perlu menjumlah dan mengurang, ya, pastikan ya dalam menjumlah dan mengurangi metode bersusun, ya, metode bersusun ke bawah, ya, pastikan letak koma telah sejajar. Nah, ini yang penting ya pada penjumlahan dan pengurangan, ya, pada metode bersusun ke bawah letak koma itu harus sejajar. Contoh misalnya kita mau menjumlah 71,25 ditambah dengan 1,56. Nah, ya udah, berarti letak komanya 71,25. Nah, ini 1,56. Jadi sejajar. Nah, letak komanya sudah sejajar. Cara melihat atau memastikan dia sudah sejajar atau belum, ya perhatikan aja angka di belakang komanya. Kayak gitu. Ya, tapi misalkan kalau ini kan kebetulan aja ya, ada 2 angka di belakang koma. Gimana kalau misalkan salah satunya itu ada yang beda. Jadi yang pertama nih ada 2 angka di belakang koma. Nah, yang ini kita misalkan buat ada 3 angka di belakang koma. Misalkan 1,561. Gimana cara ngitungnya? Ya sudah, nggak apa-apa. Tetap koma harus disejajarkan. Nah, tapi karena di belakang koma ini harus sama, ya, banyaknya angka di belakang koma harus sama, maka 25 itu kita boleh menambahkan 0 di belakangnya. Jadi tujuan menambahkan 0 di belakang, ya, meskipun kita tambah atau kita berikan 0 itu nggak mengubah nilainya tetap sama. Ya, jadi 71,25 dengan 71,250 itu sama nilainya. Karena memang kadangkala diperlukan metode seperti itu untuk keselarasan perhitungan. Atau mungkin dalam fisika dan kimia itu dibutuhkan untuk ketelitian. Misalkan ketelitiannya harus 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma, kayak gitu. Ya, jadi diperbolehkan. Nah, jadi kalau udah seperti ini tinggal kita jumlahkan aja masing-masing. 0 ditambah 1 ya berarti 1. 5 tambah 6 ya berarti 11. Simpan 1 di sini. 1 tambah 2 3 tambah 5 8. 71 tambah 1 ya berarti 72. Kayak gitu. Nah, terus misalnya pada pengurangan gimana, Be? Misalkan pengurangan 4,125 dikurangi dengan 0,2562 misalkan. Gimana, Be? Kalau kayak gini, yang satu 3 angka di belakang koma, yang satu lagi ada 4 angka di belakang koma. Udah, lo nggak usah panik, tulis aja dulu susunan ke bawahnya seperti apa. Oke, 4,125
dikurangi dengan ya 0,2562. Yang penting komanya sejajar dulu aja. Nah, kalau udah seperti ini, lu boleh menambahkan atau memberikan 0 pada bilangan desimal yang banyaknya angka di belakang koma tuh kurang gitu. Kalau ini kan 4, ya maksudnya lebih banyak. Nah, ini kan kalau 3 doang kan lebih sedikit. Nah, jadi gimana caranya supaya banyaknya angka di belakang koma itu sama gitu. Ya udah, berarti 0 dikurang 2 berapa? Ya, 0 dikurang 2 kan nggak bisa. Nah, berarti kita pinjam 1 ke 5. Jadi 10 dikurang 2 berapa? 8. Wish. Ya. Nah, 5 udah dipinjam 1, jadi 4. Nah, 4 dikurang 6 nggak bisa lagi. Solusinya pinjam lagi 1, jadi 14. 14 dikurang 6 berapa? 8. Ya. Nah, terus 2 udah dipinjem sama yang di sebelahnya, yang 4 tadi. Nah, jadi 1 dikurang 5 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, pinjam lagi 1 di sini ke sebelahnya, jadi 11. 11 dikurang 5 berapa? 6. Nah, 1 udah dipinjam 1 jadi 0. 0 dikurang 2 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi berapa? Ya 10 dikurang 2 gitu, 8 gitu. Koma, nah 3-nya tadi udah dipinjam, sisa 4 ya udah dipinjam, sisa 3 dikurang 0 ya 3 gitu. Kalau masih kurang yakin, coba aja tambahin 3,8688 tambah 0,2562. 8 tambah 2 10, 1 tambah 8 9, tambah 6 15, 1 tambah 6 7, tambah 5 12, 1 tambah 8 9, tambah 2 11, 1 4,1250. Ya sama. Itu intinya adalah ya penyusunan ke bawahnya sama seperti prosedur pinjam meminjamnya. Ya itu sama seperti perhitungan bilangan bulat, cuman bedanya pada desimal. Ya, pastikan letak komanya sudah sejajar dan banyaknya angka di belakang koma itu sudah sesuai antara bilangan yang akan dikurang dengan si pengurangnya, atau ya di pengurangnya gitu ya, dan penjumlahnya. Oke, semoga bisa dipahami.